Abdul Talkin, Mudahaya, Profesor Priyoto, terkhusus pemangku manakim pada malam ini, yang mulia, yang amat terpelajar, Ayahanda Profesor Kiai Haji Hedi Ahim Saputra, beserta keluarga. Kita khususkan doa kita untuk beliau sekeluarga, semoga Allah memudahkan segala urusan beliau. Amin. Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Amin ya Alamin. Allah. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita dihadirkan, digerakkan, dimampukan, diistiqomahkan untuk hadir di majelis manakiban. Istiqomah itu adalah karunia yang sangat mahal sekali. Ya, sehingga sering kita mendengar kun talibal istiqomah wala takun talibal karamah. Jadilah engkau menjadi pribadi yang selalu mencari istiqomah, mengupayakan, mengikhtiarkan dengan segala upaya istiqomah. Wala takun talibal karamah, dan janganlah engkau menjadi pribadi yang mencari-cari karomah, mencari-cari kemuliaan. Kenapa? Karena istiqomah itu sendiri adalah karomah. Istiqomah itu sendiri adalah kemuliaan. Dan dengan istiqomah itu, tunalul karomah. Dengan istiqomah itu, kemuliaan-kemuliaan didapatkan oleh kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Pada salah satu penggalan kitab Miftahus Sudur, karya agung, guru agung kita semua, silsilah ke-37, Pangarsa Abah Anom, Hadratus Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, Qaddasallahu sirrah. Beliau menyatakan begini, berbicara tentang ma'rifat. Fal ma'rifatu innama tahsulu bikasbil hijabi. Fal ma'rifatu innama tahsulu bikashbil hijabi. An hujubin nafsi. Kalau kita artikan secara mudah, ma'rifat kepada Allah itu hanya diperoleh dengan menyingkap hijab dalam bentuk atau berupa penghalang-penghalang nafsu kita semua, jiwa kita semua, an miraatil qalbi, dari cermin hati kita semua. Jadi masing-masing kita itu punya cermin hati. Nah, makrifat itu tidak mungkin didapatkan, tidak mungkin diperoleh, ya, tidak mungkin dimiliki oleh kita semua kecuali dengan membersihkan tirai-tirai penghalang-penghalang, hijab-hijab yang itu membuat batas antara diri kita, nafsu kita, jiwa kita dengan cermin hati itu sendiri. Saya sering mengibaratkan begini. Ketika kita menghadap ke sebuah cermin, maka kualitas gambar yang kita lihat dalam cermin, dalam bentuk rupa diri kita, itu akan sangat tergantung kepada kualitas cermin itu sendiri. Kalau cermin itu sering dibersihkan, maka kita akan melihat wajah kita yang sesungguhnya, yang persis seperti sebenarnya dalam cermin itu sendiri. Tapi kalau cermin itu jarang dibersihkan, kotor, ya, kulehe kata orang Sunda, bahasa Jawanya apa kulehe, ya, kotor banget gitu, nggak pernah dibersihin, maka wajah kita yang ganteng, yang cantik itu mungkin tidak sebagus apa yang sebenarnya yang nampak di permukaan cermin itu. Kenapa? Tersebab cermin itu tidak dibersihkan. Nah, cahaya-cahaya hidayah Allah, ya, ilmu-ilmu Allah, bimbingan-bimbingan Allah yang diberikan kepada kita, baik
langsung maupun melalui lisan-lisan makhluk-makhluk Allah yang Allah pilih kepada kita, itu tidak akan memantul cahaya itu kepada seluruh tubuh kita, seluruh bagian badan kita, zahiran wa batinan, kalau cermin hatinya kotor. Ibarat kita mengarahkan satu sumber cahaya, misalkan senter, ke sebuah cermin, lalu kita ingin pantulkan ke sebelah mana, maka tidak akan sempurna pantulan cahaya itu. Jadi ketika Allah menurunkan hidayah, Allah membagikan semua hidayah itu kepada makhluk, ya, tergantung kesiapan cermin hatinya masing-masing. Masya Allah. Ya. Atau sering saya menggambarkan begini, kotornya cermin hati kita itu ibarat kita menempelkan satu stiker pada bagian cermin itu. Kita taruh misalkan perumpamaan cermin itu luasnya misalkan 1 meter persegi. 1 meter persegi. Nah, bagian yang 1 meter persegi itu kalau setiap hari kita tempeli stiker di permukaannya, di permukaan cermin yang 1 meter persegi itu, ya, tempel di sini, tempel lagi di sampingnya, tempel lagi di sampingnya, sampai penuh tuh dengan tempelan-tempelan stiker. Stiker itu dosa kita, perbuatan maksiat kita, dan lain sebagainya yang menempel di cermin itu. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, ya, kehilapan yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, maka semakin banyak stiker itu, gambar itu nempel di permukaan cermin. Ketika seluruh permukaan cermin tertutup oleh stiker, maka fungsi cermin untuk kita melihat wajah kita bersolek di hadapan cermin itu menjadi hilang. Kenapa? Karena permukaannya sudah tertutup dengan stiker-stiker dosa-dosa kita, stiker-stiker maksiat-maksiat yang kita lakukan. Masya Allah. Jadi kalau kita mendengar kalau kita membaca pernyataan Ibnu Athaillah itu apa ya? Kaifa yashrukul qalbu suwarul akwani muntabi'atun fi miraatihi. Bagaimana suwarul akal? Bagaimana kolbu itu? Yasrukul kolbu. Bagaimana kolbu itu akan berpendar cahaya. Akan penuh dengan cahaya Allah. Cahaya hidayah Allah. Bimbingan Allah. Sementara suwarul akwani. Gambar-gambar semesta. Gambar-gambar alam semesta. Makhluk. Dan lain sebagainya. Muntabi'atun bimiratihi. Ada menempel di permukaan cermin hati kita semua. Oh, ini kata Ibnu Athaillah bahkan mukawanat, ya, ini bukan saja dosa. Mukawanat, kalau di hati kita tuh ada siapa, ada pasangan kita, ada jabatan kita, ada penghasilan kita, ada kebahagiaan kita, ada kesedihan kita, dan lain sebagainya nempel di cermin hati itu, maka dia tidak akan suku, tidak akan berpendar, tidak akan bercahaya, tidak akan memancarkan cahaya Allah dari cermin itu. Tersebab apa? Tersebut cahaya tertutup dengan mukawadat. Mukawadat itu apa? Ciptaan-ciptaan Allah. Bisa harta, bisa jabatan, bisa popularitas, bisa follower, bisa subscriber, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ma'rifat itu, ya, hanya dihasilkan, hanya diperoleh. Ada kata innama, innama itu adatul hasri, itu adatul qasri, kata para santri itu. Ya, hanya bisa didapatkan bikasfil hijabi, dengan menyingkap pembatas-pembatas hijab itu. Apa hijab itu? Bisa mukawanat, bisa semesta, makhluk-makhluk Allah yang menutupi permukaan kolbu kita semua. Bisa dosa kita, bisa maksiat kita, dan lain sebagainya. Ya. Maka ma'rifat itu hanya bisa didapatkan, ya, dengan cara menggeser, menghilangkan penghalang itu. Caranya apa? Bitasfiyatiha, dengan cara membersihkan kolbu kita semua, hati kita semua, ya. Fayara fiha jamal al-kanjal makhfiyyi, jamal al-kanjal makhfiyyi fi sirri lubbil qalbi. Sehingga kalau sudah kita bersihkan, ya, kita akan menyaksikan bagaimana indahnya
rahasia Allah yang tersembunyi. Fi sirri lubbil qalbi, di dalam bagian hati kita. Kan kalau kita lihat struktur hati kita itu ada 7 lapisan, dari mulai qasrun, sodrun, dan seterusnya sampai bagian yang terdalam itu sir. Sir itu bagian hati yang paling terdalam, yang paling dalam, yang paling indah sekali, di mana di sana kita hanya bisa menghadirkan satu saja. Dan di sana kita bisa menghadirkan Allah. Kalau ada yang lain masuk ke dalam itu, maka tidak mungkin kita bisa menghadirkan Allah, mengingat Allah di sana. Karena itu diciptakan hanya untuk satu saja, bukan untuk dua. Kalau ada jabatan di sana, masuk ke ruang itu, maka tidak mungkin kita bisa mengingat Allah di sana. Kalau ada popularitas di sana, maka kita tidak mungkin bisa menghadirkan mengingat Allah di bagian sana. Dan talqin yang kita terima, dari guru agung kita semua, ahlu silsilah, yang memberikan talqin kepada kita itu untuk apa? Untuk menggeser segala sesuatu yang bertahta di bagian sir itu. Maka ketika prosesi talqin dilakukan langsung oleh guru agung kita ataupun oleh para wakilnya itu, ya, selalu diingatkan bahwa keluarkan, geser, jangan sampai ada siapapun dan apapun di dalam kolbu kita semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus gitu, wah. Keluarkan, jangan ada siapapun, jangan ada apapun kecuali aja ini. Masya Allah. Jadi wajar kalau guru agung pada suatu kesempatan saya mendengar kalam beliau, makrifat-makrifat talqin, kata beliau. Material-material makrifat yang dikejar-kejar oleh orang lain, yang melalui fase-fase yang kata orang lain itu harus syariat, tarekat, hakikat, makrifat, dan lain sebagainya itu. Waduh, capek mikirin konsepnya itu, mikirin teorinya itu. Tapi di dalam thariqah kita, guru agung kita semua menggambarkan sebagai sesuatu yang menjadi anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kita. Itulah material talqin yang sudah disimpan di dalam kolbu kita semua, dalam diri kita semua, yang sudah menyatu dengan diri kita menjadi kulit, daging, tulang, dan sumsum kita semua, kemanapun, dimanapun, sedang apapun kita bersama-sama dengan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Silahkan orang lain berteori, memiliki konsep, memiliki penjelasan-penjelasan tentang ma'rifat, tapi belum tentu yang tahu tentang teori-teori ma'rifat itu bisa merasakan ma'rifat itu apa sih. Hanya khusus bagi orang yang sudah bertalqin saja yang akan merasakan ma'rifat, material ma'rifat itu, karena sudah ada, dihujamkan, disimpan terus istiqomah berada dalam kafilah rohani, kafilah yang dipimpin oleh guru agung kita semua, Hadratul Syekh Muhammad Abdul Qadir Saifullah Masmul, qaddasallahu sirrah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wa 'ala Allahi tawakkalna wa ilaihi al-masir. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.